Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar matematika bersama saya dan Pak Kris tentang bangun ruang bidang datar atau bangun ruang sisi datar. Oke, di sini ada yang pertama itu balok. Nanti yang akan menjelaskan tentang kubus itu Pak Kris. Jadi sebelum kita masuk kepada rumus balok itu sendiri, kita harus tahu mengenai unsur-unsur balok. Jadi unsur yang pertama balok itu ada titik sudut. Nah, di sini keterangannya titik pojok. Jadi titik sudut itu sudutnya ada berapa di balok? Kalau kita lihat gambar ini sudutnya ada 8. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Nah, itu unsur yang pertama yaitu titik sudut. Unsur yang kedua ada rusuk. Rusuknya itu yang garis-garis sudutnya ini, garis-garis sudut itu yang dinamakan rusuk. Nah, rusuk ini ada 12, di mana terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok panjang itu seperti AB, EF, HG, DC. Itu ada 4 kelompok panjang. Terus ada kelompok lebar ini yang BC, FG, AD dengan EH. Itu kelompok panjang, lebar. Dan ada yang kelompok tinggi seperti AE, BF, CG dengan DH. Nah, ini setiap kelompok memiliki 4 pasangan. Jadi di sini 4 kali 3 menjadi 12. Jadi rusuknya ada 12. Yang berikutnya, unsur yang berikutnya itu ada sisi. Sisinya ini ada 6. Itu sama dengan sisi kubus. Kalau kita pegang balok terus kita hitung sisinya, sisi yang berhadapan itu ada 3 pasang yang berhadapan. Yang pertama itu yang depan dengan yang belakang, yang samping kiri dengan samping kanan, yang atas dengan yang bawah itu berhadapan. Jadi kalau yang berhadapan depan dengan belakang itu 2, yang samping kiri kanan 2, yang atas bawah juga 2, jadi ada 6. Yang sisi bawah itu selalu dikatakan sebagai alas. Kalau posisinya terbalik, misalnya sisi BCGF ini yang di bawah, berarti BCGF ini yang disebut sebagai alas. Namun di sini yang paling bawah ini adalah ABCD, maka sisi ABCD ini dikatakan sebagai alas. Oke, kita lanjut ke unsur yang berikutnya, itu ada diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, kalian harus tahu apa itu diagonal. Diagonal itu adalah ketika titik sudut atau titik E dan titik B ini kan berseberangan dia, tapi terletak dalam satu sisi, maka dikatakan diagonal sisi. Terletak dalam satu sisi tapi berseberangan, maka dikatakan diagonal sisi. Tapi kalau dia terletak berseberangan terus sisinya berseberangan juga, maka dia dikatakan diagonal ruang, karena tidak terletak pada sisi yang sama, di mana sisi titik C ini berada pada sisi DCGH, sedangkan E ini pada ABFE, maka ini sisi yang tidak sama, tapi dia berseberangan, maka dikatakan diagonal ruang. Diagonal sisi itu ada 12. Kenapa 12? Ingat, sisi dari balok itu ada 6. Jadi setiap sisi itu memiliki 2 diagonal. Maka 6 kali 2 itu sama dengan 12. Nah, begitu juga diagonal ruang. Diagonal ruang itu ada 4. Yang pertama EC, yang kedua HB, yang ketiga AG, yang keempat DF. Itu diagonal ruang. Untuk menentukan panjang diagonal sisi, perhatikan, untuk setiap sisi itu berbentuk persegi panjang. Nah, ciri-ciri dari persegi panjang itu setiap sudutnya memiliki besar sudut 90 derajat atau siku-siku. Perhatikan, kalau kita sudah berbicara tentang siku-siku, berarti kita juga berbicara tentang teorema Pitagoras. Ingat, teorema Pitagoras pada bab sebelumnya itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, makanya di sini untuk kita menentukan panjang diagonal sisi, misalnya di sini kita akan tentukan panjang dari EB, maka kita perhatikan segitiga yang terbentuk antara segitiga AEAB
atau EFB. Ini ada dua segitiga yang berdempelan. Nah, perhatikan segitiga EAB, itu kan siku-sikunya di A. Maka kalau kita sudah mendapatkan segitiga siku-siku, untuk menentukan sisi miring, maka sisi miring itu kan EB. Maka untuk mencari EB sama dengan akar dari AB yang sisi alas yang dikuadratkan dengan sisi tegaknya dikuadratkan, itu dijumlahkan. Nah, seperti itu. Ini ingat kembali yang di teorema Pythagoras. Oke, untuk nomor 2 dan nomor 3 untuk mencari AC. AC ini diagonal sisi juga. Yang ini. Oke, ini diagonal sisi di mana siku-sikunya bisa di B atau di D. Nah, bisa di B atau bisa di D, segitiga siku-siku yang terbentuk. Maka kalau AC sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Atau dibalik, BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini sama. Oke. Nah, untuk menentukan diagonal ruang, nah, kita lihat panjang, lebar, dan tinggi. Itu tinggal kita kuadratkan. Diagonal ruang sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah dengan lebar kuadrat. Oke, sebentar. Kalau begini kelihatan. Tunggu ya, saya stop share screen sebentar, hentikan share screen seluruh layar, bagikan sebentar ya. I'm sorry. Kalau kayak begini, coba lihat Pak Gur, kelihatan ya? Kalau seperti ini kelihatan. Kalau seperti ini tidak itu kelihatan kan? Oke. Makasih Pak. Berarti yang dari tadi tidak. Tidak. Nanti ini apa aja ini bagi dalam video. Oke, maaf, Pak Guru akan lanjutkan. Untuk menentukan diagonal ruang, maka akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. P-nya itu sendiri panjang, L-nya itu lebar, dan T-nya itu tinggi. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalnya begini. Diketahui ukuran balok KLMN OPQR adalah 16 desimeter dikali dengan 9 desimeter dikali dengan 12 desimeter. Tentukanlah panjang KP, yang kedua panjang MP, yang ketiga panjang PR. Oke, perhatikan di sini. Di sini sudah ada keterangannya, panjangnya 16 desimeter, lebarnya 9 desimeter dan tingginya 12 desimeter. Untuk mencari panjang KP, perhatikan panjang KP di sini. KP di sini adalah diagonal sisi. Begitu juga MP diagonal sisi dan RP juga diagonal sisi. Maka di sini untuk mencari KP sama dengan akar dari, perhatikan KP di sini, KP-nya itu yang terbentuk segitiga dengan sudut siku-sikunya di L. Maka KL kuadrat ditambah dengan yang segitiga tegaknya ini, sisi tegaknya itu PL kuadrat. Jadi di sini KP sama dengan KL-nya berapa desimeter? 16. Jadi 16 kuadrat ditambah dengan tingginya PL-nya ini adalah 12 kuadrat. Maka KP sama dengan 16 kuadrat itu 256 ditambah dengan 144. Maka di sini KP sama dengan akar dari 256 ditambah dengan 144 itu 400. Maka KP sama dengan akar dari 400 itu adalah 20. Maka kita sudah mendapatkan panjang KP sama dengan 20 desimeter. Nah, yang berikutnya kita akan mencari MP.
Perhatikan segitiga siku-siku yang terbentuk adalah di L. Segitiga siku-siku yang terbentuk adalah siku-sikunya di L. Jadi di sini MP sama dengan akar dari di sini ML ditambah ML kuadrat ditambah dengan PL kuadrat. PL kuadrat. Nah, di sini kita peroleh ML kuadrat itu sama dengan 9 desimeter atau 9 kuadrat ditambah dengan PL itu 12 dikuadratkan. Maka kita peroleh MP sama dengan 9 kuadrat itu 81 ditambah dengan 12 kuadrat itu 144. Nah, di sini 81 ditambah dengan 144 itu hasilnya 225. Maka kita peroleh panjang dari MP atau garis MP diagonal sisinya itu adalah akar dari 225 itu sama dengan 15. Maka di sini kita bisa menjawab panjang MP sama dengan 15 desimeter. Yang berikutnya kita akan mencari panjang PR. PR sama dengan akar dari, perhatikan di sini siku-sikunya ada di O. Nah, siku-sikunya ada di O, berarti untuk mencari PR sama dengan OR kuadrat ditambah dengan OP kuadrat. Nah, di sini OR itu berapa? OR itu kan lebar. Lebarnya dia di sini 9. Jadi 9 kuadrat ditambah dengan OP-nya itu kan panjang, 16 kuadrat. 16 kuadrat. Jadi PR sama dengan 9 kuadrat itu 81 ditambah dengan 16 kuadrat itu 256. Sehingga 81 ditambah dengan 256 itu sama dengan 337. Nah, akar dari 337 ini tidak ada. Maksudnya bukan bilangan bulat. Atau kalau kalian mencari pakai menggunakan kalkulator, maka hasilnya itu sekitar 18, sekian. Ini hasilnya sekitar situ ya, 18, sekian. Oke, ini merupakan salah satu contoh dari soal balok. Yang berikutnya contoh 2. Ini tidak perlu Pak Guru menjelaskan yang secara rinci seperti tadi. Ini kita disuruh untuk mencari panjang diagonal ruang BH. Ini jangan pikiran negatif ya, BH di sini. Ini maksudnya antara sudut B ke sudut H. Oke, di sini panjang B kita ubah menjadi HB biar pikirannya jangan terlalu melayang kemana-mana. Ini HB saja. Oke, panjang HB ini merupakan diagonal ruang, di mana kita tinggal hitung dengan cara panjang HB sama dengan akar dari P kuadrat, panjang kuadrat ditambah dengan lebar kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Panjangnya 24, lebarnya 18, tingginya 16. Maka di sini 24 kuadrat ditambah dengan 18 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 ditambah dengan 18 kuadrat itu 324 ditambah dengan 16 kuadrat itu hasilnya 256. Dan kita jumlahkan semua bilangan ini menjadi 1156. Dan akar dari 1156 itu adalah 34. Jadi panjang diagonal ruangnya adalah 34 cm. Ini untuk contoh soal mencari diagonal ruang. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur yang berikutnya, yaitu bidang diagonal. Tadi kan sudah diagonal sisi, diagonal ruang. Kita sudah menentukan panjang diagonal sisi, menentukan panjang diagonal ruang. Sekarang kita akan berbicara tentang unsur yang berikutnya, yaitu bidang diagonal. Nah, pada setiap balok, jadi di sini ada 6 buah diagonal, ada 6 buah. Bidang diagonal ada, jadi terdiri dari 3 pasang. Yang pertama itu yang tegak ini dia menyilang
yang kalau kita sekat dia pakai sisi atau triplex dalam balok ini seperti AECG ini diagonal ruang yang pertama, kita menyilang untuk DHBF itu diagonal ruang yang kedua, terus yang atas dengan yang bawah, terus yang samping kiri dengan samping kanan itu menyilang. Jadi ada 6 buah bidang diagonal. Jadi ada 3 pasang yang saling berhadapan. Nah, pasangan pertama ABGH, perhatikan ABGH itu menyilang dari depan belakang ke depan belakang. Itu pasangannya dengan depan belakang juga, tapi yang menyilang. Di sini yang menyilang ada ED, ada ED, CF, EDCF. Jadi pasangannya adalah EDCF. Perhatikan di sini. Terus di sini pasangan yang kedua ada BCHE. BCHE di sini perhatikan, kita lihat BCHE. Dia menyilang antara kiri ke kanan. Berarti pasangannya juga kiri ke kanan, tapi yang bersilangan dengan dia, yaitu ada ADFG. ADFG. Terus yang berikutnya ada AEGC. AEGC yang bersilangan depan dengan belakang. Berarti pasangannya juga yang bersilangan depan dengan belakang. Tapi di sini yang bersilangan harus yang ini AECG dia berpasangan dengan HDBF karena dia bersilangan HDBF. Nah, setiap pasangan memiliki bidang diagonal terdiri dari 2 persegi panjang yang luasnya sama. Ingat, yang bersilangan yang saling bersilangan itu, yang berhadapan itu pasangannya itu selalu memiliki luas yang sama. Oke. Nah, di sini rumus untuk menentukan luas bidang diagonal. Sama panjang kali lebar sebetulnya, karena bidang diagonalnya akan membentuk persegi panjang juga. Jadi panjang kali lebar. Panjangnya ini sudah kita ketahui AB, lebarnya itu kan HA. HA ini kita harus mencari lagi, kan HA ini kita mencari diagonal sisi. Jadi untuk memperoleh HA berarti kita harus menggunakan teorema Pitagoras seperti yang tertampang di layar ini. BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Karena di sini yang mau dicari itu adalah BG. BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Yang ini dengan yang datar. Oke. Ini segitiga siku-siku yang dibicarakan untuk mencari lebarnya. Begitu juga untuk mencari luas dari sisi bidang diagonal yang ini, AECG. Maka panjang kali lebar, panjangnya itu berupa tinggi, lebarnya berupa AC, yaitu diagonal sisi. Jadi diagonal sisi yang dicari itu yang di sini, yang siku-sikunya di B. Jadi AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ini segitiga siku-siku yang dibicarakan. Oke, ini B ditambah dengan BC kuadrat. Nah, begitu juga dengan luas bidang BCHE. Panjangnya itu adalah EH yang merupakan lebar, dan panjang yang ini EB-nya ini kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti ini. Pada balok ABCDEFGH, AB-nya 20 cm, BC-nya 9 cm, dan AD-nya AE ya, yang merupakan tinggi. Ini salah ketik AE. AE-nya itu adalah 12 cm. Kalau AD-nya itu sama dengan BC, yaitu lebar. Hitunglah panjang sisi
diagonal sisi CF, CF-nya itu yang ini, dan diagonal ruang BH yang ini. Jadi kita tinggal lihat di sini untuk mencari CF, siku-sikunya di B. Maka CF sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Ini perhatikan yang ini. CF ini rumusnya adalah untuk mencari CF itu sama dengan akar dari sisi tegaknya atau sisi datar, atau di sini BC kuadrat ditambah dengan BF kuadrat yang sisi tegak. Nah, sehingga akar dari 200 setelah dihitung yang di dalamnya ini kita peroleh angka 225. Akar dari 225 itu sama dengan 15. Oke, ini contoh, silakan kalian pelajari. Nah, ini untuk mencari diagonal ruang. Diagonal ruang itu P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kita langsung saja panjang yang dikuadratkan atau 20 yang dikuadratkan, lebar yang ditambah dengan lebar yang dikuadratkan 9 kuadrat ditambah dengan tinggi yang dikuadratkan atau 12 kuadrat. Maka kita peroleh hasil akar dari 625, maka panjang BH-nya itu adalah 25 cm. Ini cara yang kedua. Cara yang pertamanya itu kalian caranya seperti ini. Tentukan dulu BD. BD-nya itu yang ini. Setelah itu kalian cari dengan HB-nya dengan menggunakan segitiga siku-siku HDB. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini juga caranya sama, bisa kalian lihat dan kalian pelajari dan silakan dicatat. Ini juga sama karena yang dibicarakannya itu tidak jauh-jauh dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini ditanya lebar dan tinggi. Dan yang diketahui itu adalah perbandingannya. Perbandingan sudah kalian peroleh di kelas 7. Silakan kalian pelajari kembali dan jangan lupa dipelajari untuk soal ini. Sekarang kita berbicara tentang volume balok. Volume balok itu intinya volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu paling inti. Jadi di situ ya. Nah, ini volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, langsung ke contoh, hitunglah volume balok jika ukuran panjang 12 cm, lebar 10 meter, dan tinggi 9 meter. Nah, jadi volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalian tinggal masukkan angka panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Sehingga di sini 12 kali 10 kali 9 itu sama dengan 1080 cm pangkat 3. Ingat, kalau kita berbicara volume, pangkat dari satuannya itu selalu pangkat 3. Itu bicaranya cm kubik. Atau kalian ketahui dari cm kali cm kali cm itu cm pangkat 3. Tapi kalau kalian menghitung volume apa saja, satuannya selalu pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi volume balok di sini untuk ukuran pada soal contoh 1 itu adalah 1080 cm pangkat 3 atau kubik. Contoh 2, di sini diketahui volume balok sama dengan 1536 liter. Panjang banding lebar banding tinggi balok itu sama dengan 4:3:2. Panjang ditanyakan ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Yang diketahui kan volumenya dalam bentuk liter. Kalau 1 liter itu 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Kalau 1000 liter itu sama dengan 1 meter pangkat 3. Atau di sini 1 meter pangkat 3 atau 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Ingat ini ya. Atau 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Jadi di sini perbandingannya panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 4:3:2.
Yang ditanyakan panjang, lebar, dan tinggi. Panjang dan lebar itu sama dengan 4:3. 4L sama dengan 3P. Maksudnya dari mana 4L ini sama dengan 3P? Kalau kita susun dia, panjang banding lebar itu panjang banding lebar seperti ini. Sama dengan 4:3. Jadi kita kali silang 3 kali P, L kali 4. Jadi 3P, 3 kali P, 3P sama dengan L kali 4 itu L 4L. Jadi 3P sama dengan 4L atau 4L sama dengan 3P. Atau L sama dengan 3/4P. Ini persamaan pertama. Yang berikutnya, panjang banding tinggi itu sama dengan 4:2 atau sama dengan 4T sama dengan 2P. T sama dengan setengah P. Maka di sini ingat untuk 4T sama dengan 2P itu seperti ini caranya. Jadi panjang banding tinggi sama dengan 4:2. Kita kali silang 2P T kali 4 4T. Jadi di sini 2P sama dengan 4T. Nah, seperti ini. Jadi T kita peroleh setengah P. Ini persamaan kedua. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Ingat, T-nya kita sudah dapat. Kita konversikan ke P. Lebar juga kita konversikan ke P. Jadi di sini panjang kali lebar kali tinggi, L-nya diganti menjadi 3/4P. Karena di sini pada persamaan pertama L itu kita ganti, dan T-nya itu kita ganti setengah P. Karena T sama dengan setengah P. Jadi ini panjang kali lebar kali tinggi. 1 kali 3/4 kali 1/2 itu sama dengan 3 kali 1 itu 3, 4 kali 2 itu 8. Jadi 3/8P pangkat 3. Nah, sekarang P pangkat 3 sama dengan, ini bisa dikali silang ya, 8 kali 1536 dibagi dengan 3. Dengan demikian kita dapat 4096, atau di sini saja ya. Jadi untuk dipahami, P pangkat 3 sama dengan 1536 itu kita bagi dengan 3. Kita kali dengan 8 dulu, baru kita bagi dengan 3. Nanti hasilnya ini kita peroleh 4096. Jadi akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Maka panjangnya adalah 16 desimeter. Panjangnya. Ini P-nya 16 cm. Terus 16 desimeter. Nah, kita sudah dapat P-nya itu 16. Maka kita tentukan lebarnya, kita ambil dari sini. Ingat, L sama dengan 3/4P. P kita ganti dengan 16 karena kita sudah ketemu nilai P sama dengan 16. Jadi 3/4 kali 16 itu sama dengan 12. Maka kita temukan lebarnya 12, panjangnya 16. Tingginya kita masukkan P-nya di sini nih. Di persamaan kedua. Maka di sini T sama dengan setengah kali P. P-nya kita ganti menjadi 16, maka setengah kali 16 sama dengan 8 desimeter. Oke, seperti itu ya contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di sini ada sama juga, silakan dipelajari dengan contoh yang sebelumnya. Kita lanjut contoh 4, ini sama juga. Kalian tinggal pelajari. Jaring-jaring balok seperti ini. Jadi kalau kita lihat dus yang berbentuk balok, kalau kita buka maka dia akan seperti ini. Jika DA CB yang menjadi alas, maka ini yang menjadi tutup. Kalau ini yang menjadi alas, lihat pasangannya, berarti ini menjadi tutup. Kalau ini merah yang menjadi alas, berarti ini yang menjadi tutup. Nah, dia selalu selang satu ya. Oke. Jadi di sini perhatikan, bila balok ABCD ini gambar 1 dibuka maka akan seperti ini. Masing-masing persegi panjang itu adalah
sisi balok yang terdiri dari 3 pasang. Nah, ini warna hijau, warna merah dengan warna kayak orange ini ya. Nah, jadi setiap pasang ada 2 persegi panjang yang sama luasnya. Kalau ini yang pertama sama luasnya dengan yang ini. Yang ini sama luasnya dengan yang ini. Kalau yang merah ini sama luasnya dengan yang ini. Oke. Kita lanjut. Luas sisi balok. Luas sisi balok intinya ada di sini. Ini rumusnya. 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan 2 kali panjang kali tinggi ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi. Maka kita peroleh luas sama dengan 2 dikali dengan panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Biar lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Misalnya di sini panjangnya 17, lebarnya 12 dan tingginya 9. Hitunglah luas sisinya. Kita tinggal masuk ke rumus ini. Panjangnya kan 17, lebarnya 12. 17 kali 12, panjangnya 17, lebarnya 9, berarti panjang kali tingginya 17 kali 9. Ditambah dengan lebar kali tinggi itu 12 dikali dengan 9. Kita jumlahkan angka di dalam kurungnya dulu, baru kita kalikan dengan 2. Nah, jumlah dari angka yang di dalam kurung ini adalah 465. Kita kali dengan 2, hasilnya 930. Jadi luas permukaan balok, ingat ini yang dibicarakan adalah luas permukaan. Luas permukaan balok adalah 930 cm persegi. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, di sini panjang kali lebar yang dimaksudnya itu ini, panjang kali lebar. Ini panjang kali lebar. Kenapa dia 2 kali? Karena ada 2 panjang kali lebar. 2 kali panjang kali tinggi. Ini panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Ini ada 2 juga dan lebar kali tinggi. Di sini juga lebar kali tinggi. Ada 2 juga. Makanya semua dikalikan 2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini juga bisa dipelajari contoh-contohnya. Oke, sampai di sini saya lanjutkan ke Pak Kris. Kepada Pak Kris, saya persilahkan kita masuk di pembahasan kubus. Oke, untuk bangun ruang sisi datar yang berikut yaitu balok kubus. Kubus termasuk balok, yaitu balok istimewa. Jika pada suatu balok sama dengan panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi, maka balok itu dinamakan kubus. Karena kubus sisi-sisinya itu sama. Nah, kalian bisa lihat dari contoh di situ. Untuk yang pertama panjangnya 12 cm. Yang berikut lebarnya juga 12 cm dan tingginya juga 12,5 cm. Kalau untuk yang nomor yang pertama itu bukan kubus karena panjang lebar dan tingginya itu berbeda. Yang berbeda yaitu di tinggi, karena tingginya di situ adalah 12,5 cm. Sehingga itu bukan disebut kubus. Kalau yang kedua itu disebut kubus karena panjang lebar dan tingginya itu sama, 13 cm. Nomor 3 juga disebut dengan kubus karena panjang lebar dan tingginya juga sisi-sisinya itu sama, yaitu 0,3 meter, 30 cm dan 3 desimeter. Itu disebut kubus. Yang nomor 4 itu bukan kubus karena panjang lebar dan tingginya itu berbeda. Sedangkan nomor 5 itu disebut kubus karena panjang lebar dan tingginya itu sama, yaitu 25 desimeter, 2,5 meter dan 250 cm. Yang berikut unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus yang pertama ada titik sudut atau titik pojok. Nah, kalian perhatikan kubus yang ada di sebelah kanan itu yang disebut dengan titik sudut, ada titik sudut A,
titik sudut A, itu titik sudut yang pertama. Yang kedua B, yang ketiga itu titik sudut C, titik sudut yang keempat D. Yang berikut titik sudut yang berikut adalah E, F, G, dan H. Jadi jumlah titik sudut untuk kubus ada 8 ya. Yang berikut rusuk. Rusuk semua sama panjang, berarti ada panjangnya sama, lebarnya juga sama, dan tingginya juga sama. Kalian lihat untuk rusuk, jumlah rusuknya ada 12. Untuk sisi alas ada 2 rusuk, yaitu sisi rusuk titik sudut AB dengan CD. Berarti satu sisi menghasilkan 2 rusuk. Jadi karena di sini sisinya ada 6, maka 6 dikali 2 berarti jumlah rusuknya adalah 12 ya. Yang berikut sisi. Kalau sisi di sini jumlah sisi daripada kubus ada 6. Sisi depan yaitu AB, EF itu sisi depan. Yang berikut sisi belakangnya adalah CD, HG. Itu yang sisi alasnya BC, AB, CD, dan sisi tutupnya EF dan HG. Yang berikut sisi kirinya ada AD, EH, dan sisi kanannya BC dan FG. Berarti jumlah sisinya ada 6. Yang berikut diagonal sisi. Diagonal sisi 12 buah semua sama panjang. Nah, kalau diagonal sisi berarti kalian perhatikan untuk sisi, lihat untuk sisi depan. Kalau sisi depan dia menghasilkan dua sisi. Misalnya di situ ada sisi depan yaitu AB dan EF. Nah, sisinya itu adalah BE dan AF. Sisi AF dan BE. Yang berikut itu untuk sisi depan. Kalau sisi belakang berarti DG dengan CH. Itu sisi belakang. Kalau sisi kiri berarti ED dan AH. Kalau sisi kanannya BF dan BG. Terus kalau sisi alasnya berarti AC dan BD. Sisi tutupnya EG dan FH. Berarti jumlah diagonal sisinya adalah 12. Sehingga rumus untuk diagonal sisi sama dengan panjang rusuk dikali dengan akar 2 ya, itu untuk diagonal sisi. Yang berikut diagonal ruang. Diagonal ruang berarti semua panjang diagonal ruang yang ada di dalam dia berbentuk persegi panjang. Misalnya di sini diagonal ruang AB dan HG. Yang berikut BH dan AG. Yang berikut EC dan AG. Berarti jumlah diagonal ruang yang ada dalam kubus ada 4 ya, maaf. Yang pertama BH, yang berikut EC, yang berikut AG dan EC. Nah, berarti jumlah diagonal ruang itu ada 4. Yang pertama BH, yang berikut AG, yang berikut EC, dan yang terakhir adalah FD, F dan D. Berarti jumlah diagonal ruang yang ada dalam kubus ada 4, sehingga rumusnya adalah panjang rusuk dikali dengan akar 3. Untuk bidang diagonal ini satu kubus memiliki 6 buah diagonal. Semua bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Lihat, perhatikan kubus ini. Semua bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang yang luasnya sama dan kongruen. Kongruen berarti nama lainnya itu sama ya, atau sebangun. Lihat, perhatikan pada kubus ABCD EFGH. Di bawah ini salah satu bidang diagonalnya adalah persegi panjang BDHF. Kalian perhatikan untuk yang pertama AB dan HG. Ini
untuk bidang diagonal yang pertama, dia berbentuk persegi panjang. Kalian perhatikan ABHG. Nah, itu untuk bidang diagonal yang pertama. Yang kedua CD dan EF, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu FG dan AD. Ya, FG dan AD. Yang keempat EH dan BC. EH dan BC. Yang kelima yaitu DH dan FB. Dan yang terakhir adalah AE dan CG. Berarti jumlah bidang diagonal pada kubus ada 6 ya. Yang pertama tadi Pak Guru bilang AB dan HG. Yang kedua EF dan DC. Yang ketiga FG dan DA. Yang keempat EH dan BC. Yang kelima DB dan FH. Dan yang terakhir AE dan CG. Di sini luas setiap bidang diagonal dapat dihitung dengan rumus. Luas bidang diagonal sama dengan rusuk dikali diagonal sisi, atau sama dengan rusuk dikali dengan rusuk dikali dengan akar 2. Jika rusuk sama dengan S dan luas bidang diagonal sama dengan L titik BD, ini artinya luas bidang diagonal, maka ditulis di sini rumusnya adalah luas bidang diagonal sama dengan sisi dikali dengan akar 2. Yang berikut contoh. Contoh yang pertama, diketahui suatu kubus panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, panjang yang ditanyakan adalah panjang salah satu diagonal sisinya. Yang berikut panjang salah satu diagonal ruang. Dan yang terakhir luas salah satu bidang diagonal. Nah, yang pertama di sini yang sudah diketahui di sini adalah panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus. Berarti untuk mencari yang pertama yaitu panjang salah satu diagonal sisinya, rumusnya yang tadi apa tadi yang pertama itu yaitu di sini. Nah, diagonal sisi kubus berarti lihat, untuk mencari diagonal sisi rumusnya adalah panjang rusuk dikali akar 2 ya. Berarti di sini panjang diagonal sisi atau PS sama dengan panjang rusuknya tadi 8 dikali dengan akar 2, sehingga di sini 8 dikali akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2. Nah, di sini satuannya ingat yaitu sentimeter. Yang berikut B, panjang diagonal ruang. Kalau panjang diagonal ruang berarti dikali dengan akar 3, sehingga panjang rusuk dikali dengan akar 3, sehingga di sini panjang guru singkat PDR sama dengan, kalau panjang diagonal ruang berarti dikali dengan akar 3, berarti 8 ini didapat dari panjang rusuk ya, berarti 8 dikali dengan akar 3, sehingga 8 dikali akar 3 hasilnya adalah 8 akar 3 cm. Nah, yang berikut adalah luas bidang suatu diagonal. Kalau luas bidang suatu diagonal rumusnya tadi adalah S dikali dengan akar 2. S itu adalah panjang rusuk. Nah, panjang rusuk di sini yang sudah diketahui di soal itu adalah 8 ya, sehingga luas
sehingga luas sama dengan, kan panjang rusuk yang sudah diketahui di soal sini adalah 8, sehingga 8 dikali 8 dikali dengan akar 2, maaf. Kalau untuk mencari luas bidang diagonal, rumusnya tadi adalah S dikali dengan akar 2, sehingga S ini adalah panjang rusuk dikali dengan 8 lagi dikali dengan akar 2, sehingga 8 dikali 8 hasilnya 64 dikali akar 2 hasilnya adalah 64 akar 2. Akar 2. Ya, akar 2. Maaf, ini bukan akar 3 ya. Akar 2. Nah, contoh yang berikut. Di sini ada sebuah kerangka kubus akan dibuat dengan bahan kawat jika panjang salah satu diagonal ruangnya adalah 25 akar 3 cm. Tentukanlah panjang kawat yang ditentukan, yang diperlukan. Yang berikut B, panjang satu diagonal sisi. Dan yang C adalah luas satu bidang diagonal. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan untuk yang A adalah panjang kawat yang diperlukan. Nah, panjang kawat di sini kan panjang kawat yang diperlukan, berarti kita mencari dulu panjang daripada diagonal ruang daripada kawat yang dibuat kubus. Diagonal ruang rumusnya tadi DR sama dengan S dikali akar 3 sama dengan 25 akar 3. Nah, sekarang panjang diagonal salah satu diagonal ruang untuk membuat kubus dengan menggunakan bahan kawat yang sudah diketahui di sini kan. Misalnya di sini DR sama dengan S akar 3. Diagonal ruangnya sudah diketahui di sini tadi berapa? 25 akar 3 sama dengan S akar 3. Nah, karena kita mau mencari panjang kawat, maka S sama dengan 25 akar 3 dibagi dengan akar 3, sehingga akar 3 dengan akar 3 habis, jadi yang sisa adalah 25. Yang berikut yang ditanyakan panjang kawat yang diperlukan, berarti panjang kawat kan jumlah rusuk untuk kubus kan 12, sehingga 12 dikali dengan 25 tadi yang kita dapat ya, ini jumlah rusuk untuk kubus kan ada 12, jadi 12 dikali dengan 25 sehingga hasilnya adalah 300 cm ya. Itu untuk panjang kawat. Yang berikut panjang satu diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya tadi kan diagonal sisi yaitu S akar 2. Diagonal sisi tadi yang Pak Guru sudah ajarkan sebelumnya, itu diagonal sisi sama dengan S akar 2, berarti sisinya tadi atau rusuknya tadi yang kita dapat yaitu 25, sehingga 25 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah 25 akar 2, sehingga panjang diagonal sisinya adalah 25 akar 2 cm. Yang berikut C, luas satu bidang diagonal. Luas satu bidang diagonal, sehingga rumusnya adalah S kali S, ini S pangkat 2 dikali dengan akar 2 cm. S nya kan yang kita dapat tadi 25, sehingga 25 dikali dengan 25 hasilnya 625. 625 dikali dengan akar 2 hasilnya 625 akar 2 cm persegi. Yang berikut ini soal nanti kalian tinggal pelajari, nanti dikirim nanti. Pak Guru lanjut.
Yang berikut volume kubus. Kalau kubus itu dengan balok itu sisi-sisinya sama ya. Kalau kubus dan balok, kalau balok kan panjangnya sama dengan lebar sama dengan tingginya. Sedangkan kubus, kalau kubus volume kubusnya rusuk dikali dengan rusuk atau S di pangkat 3. Kalau volume balok dengan volume kubus beda ya. Kalau balok volumenya panjang dikali lebar dikali tinggi. Kalau kubus sisi dikali sisi atau V sama dengan S di pangkat 3. Lihat yang pertama contoh, tentukan volume kubus yang panjang rusuknya 25 desimeter. Berarti volume kubus tadi rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3, sehingga 25 dikali 25 dikali dengan 25, sehingga 25 dikali 25 hasilnya adalah 15.625 cm kubik atau cm pangkat 3. Itu untuk mencari volume kubus. Ingat rumus volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3. Yang berikut ini contoh yang berikut, diketahui panjang seluruh kerangka suatu kubus 156 cm. Berapa liter volume kubus tersebut? Nah, yang diketahui di sini panjang seluruh kerangka suatu kubus yaitu 156 cm. Nah, berarti yang ditanyakan adalah V atau volume kubus. Volume kubus tadi rumusnya adalah V sama dengan S kali S dikali S atau S pangkat 3. Maka di sini yang pertama kita mencari dulu rusuknya. Panjang kerangka kubus kan 12, sehingga 12 S sama dengan panjang seluruh kerangka kubus. Panjang seluruh kerangka kubus kan 156, sedangkan panjang kubus kan 12. Berarti 12 S sama dengan 156 dibagi dengan 12, sehingga dapatlah panjang rusuknya atau sisinya adalah 13 cm. Berarti tinggal masukkan ke dalam rumus volume kubus, yaitu V sama dengan S pangkat 3 atau 13 pangkat 3 atau 13 dikali sebanyak 3 kali, maka menghasilkan 2,197 liter. Dari cm dirubah ke liter, berarti 2197 dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 2,197 liter. Maka volume kubusnya adalah 2,197 liter. Nah, ini nanti kalian pelajari sendiri untuk contoh yang berikut. Nah, yang berikut jaring-jaring kubus. Lihat gambaran pertama, kotak berbentuk kubus yang terbuat dari karton. Gambar yang kedua, ini adalah merupakan jaring-jaring kubus. Ini merupakan tutupnya, yang ini merupakan alas. Ya, ini merupakan alas. Jadi ini merupakan tutup ini merupakan alas. Ini merupakan rangkaian persegi yang merupakan jaring-jaring kubus. Seluruhnya ada 11 jenis. Nah, ini merupakan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini jumlah seluruhnya ada 11 ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang berikut, pada masing-masing gambar jaring kubus di bawah ini persegi bernomor 1 adalah alasnya. Ini merupakan alasnya. Ya, ini jaring-jaring kubus untuk yang pertama, alasnya ada di nomor 1. Berarti yang merupakan tutupnya yang berapa? Kalau yang untuk A berarti tutupnya adalah di nomor 3. Ini merupakan tutupnya. Kalau yang B tutupnya berada di nomor 5. Berarti alasnya di 1. Kalau yang C alasnya di 1, tutupnya di 4. Kalau yang D alasnya yang di nomor 1, tutupnya di nomor 4. Ini merupakan jaring-jaring kubus, dan juga untuk kita mengetahui yang mana merupakan
alas dan mana yang merupakan tutupnya. Yang berikut luas sisi kubus. Luas sisi kubus untuk gambaran pertama. Ini luas sisi kubus, sisi-sisinya ini kan sama. Ya. Di sini kan di sini 8 cm, berarti sisi-sisi yang berikutnya juga 8 cm ya. Karena sisi daripada kubus sisinya itu sama. Pertama, tuliskan rumus untuk menghitung luas persegi. Yang kedua, hitunglah luas persegi gambar yang kedua, yang ini. Yang berikut di kiri, yang B gambar 2 adalah jaring-jaring kubus. Hitunglah luas seluruhnya. Rumus yang pertama, rumus luas persegi. Luas persegi rumusnya adalah sisi dikali sisi. Karena kalian perhatikan kalau kubus sisi-sisinya ini sama. Dan juga rumus untuk luas persegi itu kan sisi dikali sisi, sehingga 8 dikali dengan 8 hasilnya adalah 64 cm pangkat 2 atau 64 cm persegi. Ya, yang ditanyakan yang B adalah luas seluruhnya. Berarti luas seluruhnya berarti rumusnya tadi kan 6 dikali L. Berarti 6 dikali dengan 64 yang kita barusan dapat tadi dari luas sisi untuk yang pertama. Sehingga rumusnya adalah 6 dikali L adalah 6 kali 64. 64 didapat dari sini tadi, 8 dikali 8. Sisi dikali sisi. Untuk mencari luas seluruhnya 6 dikali 64, maka hasilnya adalah 384 cm persegi. Nah, seperti itu. Ini adalah rumus luas daripada sisi kubus. Luas sisi kubus rumusnya adalah 6S pangkat 2 atau 6 dikali panjang rusuk kubus. Kalian lihat yang ada di sebelah kanan saya, L itu keterangannya adalah luas sisi kubus dan S adalah panjang rusuk kubus. Nah, sekarang ada soal. Hitunglah luas sisi kubus tanpa tutup. Berarti kalau tanpa tutup berarti jumlah perseginya kan hanya 5, karena tanpa tutup berarti berarti jumlah perseginya hanya 6, hanya 5 karena kurang 1. Kalian perhatikan ya, kalau kubus bentuk perseginya ini ada 6 ya untuk jaring-jaring kubus, tapi karena di sini di soalnya di sini tanpa tutup, berarti tanpa tutup berarti hilang 1, berarti sisa 5. Nah, sehingga rumus daripada luas sisi kubus kan L sama dengan 6 dikali S pangkat 2 dikurangi S, karena hanya 5 buah persegi, karena di sini soalnya tanpa tutup. Tanpa tutup berarti dikurangi. Ya. Berarti di sini 6 dikali S pangkat 2. Berarti jumlah rusuknya kan 30, berarti 30 dipangkat 2 dikurangi dengan 30 pangkat 2. Ini dipangkatkan 2. Sehingga di sini 6 kali 30 pangkat 2 kan 30 kan 30 pangkat 2 berarti 30 dikali sebanyak 2 kali ya. Berarti 30 kali 30 berarti hasilnya adalah berapa? 900 dikurangi dengan 900 juga. Sehingga 6 kali 900 hasilnya 5400 dikurangi 900 hasilnya di sini Guru tulis hasilnya adalah 4500 cm persegi. Seperti itu. Yang berikut
Nah, di sini ada contoh lagi yang berikut. Diketahui panjang salah satu diagonal ruang kubus 15 akar 3 cm. Hitunglah luas seluruh sisi kubus. Nah, diagonal ruang kubus, kalau untuk diagonal ruang kubus di situ sudah diketahui diagonal ruang kubusnya 15 akar 3. Ya. Di sini rumusnya diagonal ruang sisi kubus sama dengan S akar 3 ya. Berarti diagonal ruang kubus S akar 3. Di sini kan diagonal ruang sisi kubusnya kan sudah diketahui di sini 15 akar 3 sama dengan S akar 3. Sehingga S yang di sini pindah ruas dari S sama dengan 15 akar 3 dibagi akar 3. Sehingga akar 3 sama akar 3 ini habis. Jadi yang sisa di sini cuma 15. Maka didapat S-nya atau panjang rusuknya adalah 15. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Luas sisi kubus, luas seluruh sisi kubusnya kan tadi rumusnya adalah L sama dengan N6 dikali dengan S pangkat 2. Berarti 6 dikali S tadi yang sudah kita dapat yaitu 15, maka S pangkat 2 itu kan 15 dikali 15, berarti 15 dikali 15 hasilnya 5 kali 5 kali 5 25, tulis 5 tahan 2, 1 kali 5 5 ditambah 2 7, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1, berarti di sini 5 2 dikali lagi dengan 6, berarti 6 kali dengan 225 hasilnya adalah 1350. Nah, yang berikut. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nanti contoh yang berikut ini nanti kalian pelajari sendiri. Nanti dikirim linknya nanti untuk kalian pelajari sendiri ya. Halo, bisa dengar? Halo, halo. Halo. Bisa dengar? Bisa didengar? Halo, cek, bisa dengar? Cek, cek. Sudah, Pak. Suruh. Kenapa? Itu dengar apa suara? Tunggu ini.